Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang saya kasihi dan yang saya hormati, secara khusus umat Katolik di seluruh Indonesia. Kita tahu sejak tahun 2017 telah ditetapkan bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Maka sungguh niat yang luhur bahwa sepanjang bulan Juni kita merenungkan dan merefleksikan nilai-nilai luhur Pancasila untuk dapat kita hidupi dengan baik. Saya mulai refleksi dan doa saya dengan mengucapkan teks Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita memasuki dunia sekolah, kita mendapatkan pengajaran dan mengerti dengan baik makna kata Pancasila. 5 prinsip dasar, 5 karakter falsafah hidup untuk mengatur tata cara berbangsa dan bernegara. Falsafah hidup ini telah tersimpan ratusan tahun dalam budaya dan dihidupi oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Kita sampaikan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa panitia kecil dari Dokuritsu Zunbi Kosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari 9 orang, yakni Bung Karno, Bung Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, telah merumuskan dengan bijaksana apa yang secara lisan disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945. Hasil diskusi dan lobi-lobi dari panitia 9 tersebut yang kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diumumkan tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi dasar kehidupan kita sebagai bangsa dan negara yang baru lahir bernama Indonesia. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato Bung Karno tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyo Diningrat, menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saya kutip apa yang dikatakan oleh beliau. Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh lahirnya Pancasila ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu demokratis Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi ideologi negara kita. Suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada di bawah penilikan yang keras dari pemerintah bala tentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka tak mungkin dikekang-kekang. Selama fasisme Jepang berkuasa di negeri kita, demokratis ide tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno. Selalu dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara. Saudara dan saudariku, falsafah hidup berbangsa dan bernegara tersebut bukan berdasarkan dan tidak menyebut ajaran atau nama agama tertentu, namun diyakini memuat intisari ajaran kebaikan semua agama dan kepercayaan,
serta juga nilai-nilai luhur budaya berbagai suku yang ada di Indonesia. Karena itu Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia. Saya pribadi meyakini bahwa mengingkari Pancasila bukan hanya berarti mengingkari niat luhur para pendiri bangsa ini, tetapi juga berarti mengingkari nilai-nilai luhur kebijaksanaan hidup nenek moyang berbagai suku yang ada di Indonesia, yang masing-masing merupakan buah dari kearifan lokal yang tumbuh melalui proses panjang ratusan tahun keberadaan hidup suku-suku bagian dari bangsa Indonesia tersebut. Dari kacamata iman Katolik, refleksi saya mengenai kelima sila dari Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita meyakini bahwa ada Tuhan, dan Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Bisa. Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Bisa itu adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Bisa ini pastilah bukannya Tuhan suku atau etnis atau kelompok tertentu. Jika dia hanya Tuhannya etnis atau suku tertentu, dia pasti bukan Tuhan yang Maha Kuasa, sebab dia mempunyai keterbatasan, hanya penguasa suku tertentu. Maka dia juga bukan Tuhannya alam semesta dan seluruh isinya. Kalau dia hanya Tuhannya etnis tertentu atau bangsa tertentu atau suku tertentu, kita bahkan bisa yakin bahwa dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Bisa, dan bukannya Tuhan suku etnis atau bangsa tertentu, maka Tuhan itu pastilah mengerti dengan baik dengan cara apapun kita menyebutnya dan menyembahnya atau menghormati dia. Dia juga akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan tulus dan hati suci dengan cara apapun manusia berdoa dan dengan bahasa apapun yang digunakan untuk berdoa. Dia tidak hanya mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan cara tertentu dan dalam bahasa tertentu. Tuhan yang Maha Esa ini pastilah juga bukan Tuhan yang pilih kasih. Tuhan ini pastilah Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang dengan berbagai latar belakangnya. Karena bahkan perbedaan di antara manusia justru merupakan keragaman yang dikehendakinya, yang mengungkapkan kebesarannya, kodrat, keadilannya, dan kekuasaannya. Jika kita mengklaim bahwa hanya cara kita yang benar dalam menyembah Dia, sementara menghakimi cara orang lain sebagai salah, jangan-jangan kita justru sedang melawan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bisa, yang mengasihi semua orang dengan kasih yang tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Atau jangan-jangan kita sedang menciptakan Tuhan lain selain Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Bisa. Ketika kita menganggap cara beribadah orang lain sesat, jangan-jangan kita sedang mengangkat diri sebagai Tuhan, seperti Firaun atau para kaisar di zaman dahulu. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapapun tahu bahwa tidak seorang pun manusia di dunia ini sebelum dia dilahirkan bisa meminta kepada Tuhan untuk dilahirkan. Manusia, siapapun kita, tidak bisa meminta untuk dilahirkan pada keluarga tertentu, dalam budaya dan suku atau etnis tertentu, di daerah tertentu, dan di negara tertentu. Ini juga bukan kesalahan atau kehendak orang tua kita,
Sebab setiap orang tua kita juga tidak pernah bisa meminta kepada Tuhan agar anak-anak tertentu dilahirkan dan menjadi anak-anak mereka. Para orang tua bisa berharap apapun, namun tahu-tahu yang lahir dalam keluarga dan menjadi anak-anak mereka adalah yang ada pada mereka itu. Kalau demikian, siapa yang menjadi penentu keberadaan setiap manusia? Siapa yang paling punya peranan dan rencana atas keberadaan kita? Atau kalau ini dianggap dalam tanda petik nasib, siapa yang harus dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawabannya? Saya mengerti bahwa manusia terlahir hanya karena Tuhan menghendaki kita lahir di dunia ini. Tuhan memberikan anak-anak kepada keluarga tertentu, walaupun keluarga itu tidak pernah bisa meminta mereka menjadi anak-anak mereka. Dengan demikian juga jelas bahwa kesatuan orang tua dan anak-anak yang lahir dari mereka dalam keluarga mereka adalah rahmat dan berkat dari Tuhan, sekaligus panggilan setiap orang tua dan setiap manusia untuk ambil bagian dalam karya dan rencana Tuhan sendiri. Jika kita mempunyai pemikiran bahwa kehadiran manusia di dunia ini dianggap dalam tanda petik nasib buruk atau dalam tanda petik sebuah kesalahan, beranikah kita mempersalahkan Tuhan? Apakah kita yakin bahwa diri kita atau suku kita sungguh superior dibandingkan orang atau suku lain, sehingga kita berani merendahkan martabat orang lain atau suku lain, atau menyingkirkan orang lain dari suku kita, dari kelompok kita? Tidak takutkah kita menjadi orang yang terkutuk? Ada begitu banyak suku dan bangsa di dunia ini, maka kita memang berbeda-beda. Karena keberadaan kita bukan karena kehendak kita, maka perbedaan itu pasti dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dan saya meyakini bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan perlakuannya terhadap manusia yang berbeda-beda ini. Bandingkan Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Perbedaan yang ada di antara kita adalah wahyu Allah dalam mengungkapkan kekayaan kodratnya agar kita dapat bersyukur dan mengaguminya. Semua orang dengan latar belakang asal-usul dan budayanya dicintai oleh Tuhan dengan cinta yang sama besar, tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Dalam diri Tuhan sama sekali tidak ada sikap diskriminatif. Karena itu hak atas hidup adalah hak paling dasar yang harus dihormati oleh setiap orang. Manusia, setiap pribadi dengan segala latar belakangnya, baik suku, agama, ras, dan budaya apapun, satu sama lain tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap orang lain dan pihak lain. Kita manusia mempunyai hak atas dan tanggung jawab atau kewajiban untuk hidup adil dan beradab seperti adilnya Tuhan terhadap ciptaannya. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar. Kata besar itu mempunyai banyak arti yang sangat luhur dan membanggakan. Indonesia ini bangsa dan negara yang besar karena terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang semajemuk bangsa dan negara Indonesia. Kebesaran bangsa Indonesia ini bahkan telah terjadi sejak berabad-abad sebelum secara resmi Indonesia lahir di tahun 1945. Nenek moyang kita telah dengan hati dan budi yang luhur mampu menerima semua yang datang ke Indonesia
entah itu bangsa, budaya, atau agama, dan dijadikan Indonesia tanpa dihalangi dengan kebencian dan penolakan. Sejauh semuanya bermaksud baik dan memperkaya keindonesiaan, semua bisa diterima dengan baik. Jika pepatah para leluhur mengatakan, urip kui mung mampir ngombe, hidup itu hanya singgah untuk minum, maksudnya hanya sementara. Itu berarti juga bahwa kita semua adalah pendatang di negeri ini. Tidak ada satu suku pun yang bisa mengklaim bahwa sukunya lah pemilik negara ini. Sekali lagi, kita semua adalah pendatang di negeri ini. Kita juga hanya pendatang dan yang hanya akan hidup sementara di dunia ini. Bahwa ada yang datang lebih dahulu dan ada yang datang kemudian, itu soal lain. Yang sangat mengagumkan dan luar biasa hebat juga adalah kesadaran para pendiri negara ini akan sejarah panjang nenek moyang kita. Para founding fathers dengan sangat cerdas dan bijaksana telah merumuskan keluhuran martabat diri, kekayaan, dan keragaman budaya dan bahasa menjadi pondasi negara dengan nama Pancasila. Kita harus mengakui bahwa rumusan Pancasila bukan hanya hasil kompromi para pendiri bangsa yang sangat bijaksana, yang meretas sekat-sekat diskriminatif dan sektarian, melainkan rahmat Tuhan yang sangat khusus yang tidak diberikan kepada bangsa lain dimanapun di dunia ini. Indonesia adalah bangsa dan negara yang luar biasa tanpa bandingan. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah mukjizat Tuhan, mimpi dan kehendak Tuhan sendiri melalui para founding fathers untuk bangsa besar ini. Sebagai anak bangsa, kita harus mengerti dengan baik sejarah bangsa kita dan kita harus bangga dengan sejarah bangsa kita. Kebanggaan dan syukur atas keberadaan kita itu harus kita wujudkan dengan menghidupi keberagaman ini dalam kerukunan dengan segala daya upaya yang membangun serta mengembangkan bangsa ini menjadi teladan kehidupan bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam negara dan bangsa yang luar biasa besar ini, kita, anak-anak bangsa, harus menanamkan dalam hati kita sikap hidup bahwa kita bersaudara. Kita ini semartabat. Dalam satu keluarga bangsa yang bermartabat, kita harus berani mengakui dan memperlakukan siapapun anak bangsa di negeri ini sebagai bagian dari hidup kita. Kita semartabat, kita sederajat. Tidak boleh ada diskriminasi yang bersumberkan pada SARA yang dilakukan oleh anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kita harus bisa bergandengan tangan, bahu-membahu, atau duduk bersama-sama dan berbicara bersama dari hati ke hati. Saling jujur, terbuka, tanpa a priori, saling mau mengerti dan menghormati perbedaan yang merupakan keniscayaan kehidupan bersama kita. Begitulah seharusnya Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada pesan demokrasi dalam sila keempat yang bukan hal yang tabu dalam Alkitab Kristiani. Dalam Alkitab, Tuhan bahkan dipotret atau diceritakan sebagai pribadi yang sangat senang bermusyawarah. Tuhan bukan pribadi yang asing, kejam, atau otoriter.
Tuhan yang Maha Kuasa itu, bahkan dalam sikapnya yang sangat demokratis, bersedia mengalah. Beberapa contoh bisa disebutkan mengenai sikap yang demokratis dari Allah itu. Allah dalam kitab Kejadian 18 dikatakan ingin melenyapkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham maju menghadap Tuhan melakukan tawar-menawar. Abraham bertengkar dengan Tuhan. Dia mengajak Tuhan berdebat. Abraham berkata, "Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Kejadian 18 ayat 25. Pada mulanya Allah mengurungkan niatnya, namun karena penduduk Sodom dan Gomora kehidupannya semakin menjauh dari Tuhan, Tuhan kemudian melenyapkan kedua kota tersebut. Tetapi lihatlah, kendati pun Tuhan melenyapkan kedua kota tersebut, Tuhan masih menyelamatkan orang-orang benarnya. Tuhan bahkan masih menerima permintaan Lot untuk boleh lari tidak terlalu jauh. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Dan ketika Tuhan menghukum kedua kota itu, dia teringat akan Abraham. Orang-orang benar kepercayaan Tuhan, para pemimpin yang dipercaya untuk membimbing manusia lain, melalui jalan dialog dengannya, bisa membuat hati Tuhan luluh. Kita bisa merasakan di sini bagaimana pedihnya perasaan hati Tuhan yang berada dalam dilema, apakah harus menghancurkan kota itu atau menuruti permohonan Abraham. Saya kemudian teringat akan Yesus yang menangis pilu ketika memasuki kota Yerusalem dan menyaksikan kedegilan penduduknya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera." Lukas 19:42. Bukan hanya dengan Abraham Tuhan berdebat dan bertengkar. Yeremia 2 ayat 9 mengatakan, ketika orang-orang Israel melupakan Tuhan, Tuhan mengundang Israel untuk duduk berbicara. Katanya, "Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah." Kata lain yang menarik dalam Alkitab untuk dikaji ialah kata berperkara. Kata itu tersebar dalam Perjanjian Lama, dalam Ayub 9, Ayub 10, dalam Mazmur 143, dalam Amsal 29, dalam Yesaya 1, dalam Yesaya 43, dalam Yeremia 25, dalam Yehezkiel 20, dalam Yoel 3, Mika 6, dan lain-lain. Itu sekedar contoh. Dalam semuanya itu Tuhan menunjukkan inisiatifnya mengajak Israel untuk duduk bersama dan berbicara. Apakah ini bukan cara yang demokratis? Dalam Yesaya 1:18 misalnya dikatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Pada Mika 6 ayat 2-3, "Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku." Dalam sikap Tuhan tersebut, kita teringat akan Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia sangat merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7.
Ada perikop lain dalam Alkitab yang luar biasa menarik, yang mengungkapkan Tuhan yang terlibat dalam perkara manusia. Kitab Kejadian 32 ayat 22-32 menyebutkan, di tepi sungai Yabok, Yakub bergumul dengan Tuhan. Keduanya pastilah melibatkan seluruh pribadi dan jati dirinya, seluruh tenaga, pikiran, dan perasaan, dapat dikatakan dalam tanda petik secara fisik dan mental. Dalam ayat 28 mengenai Yakub dikatakan, dan engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Apa arti ungkapan itu? Dalam berdialog, berdebat, berperkara, dan bahkan bergumul dengan manusia, Tuhan Sang Penguasa rela menempatkan diri selaku pihak yang kalah. Ini mengingatkan saya pada Yesus, Putra Allah, yang di atas Kalvari disalib oleh manusia dan tak berdaya. Putra Allah menundukkan kepalanya, terkulai dan mati. Tuhan menempatkan dirinya sebagai pihak yang kalah dan membiarkan manusia di pihak yang menang. Sungguh, Tuhan itu pribadi yang rendah hati luar biasa. Beranikah kita mencontoh sikap Tuhan yang demikian dalam berpolitik di negara demokrasi? Kita bukan hanya dituntut untuk legowo jika kita kalah dalam bersaing, berdialog, dan berdebat. Kita juga dituntut untuk tetap tenang, rasional, tetap waras, tidak kehilangan kontrol, dan tidak merusak. Para calon, entah caleg, cabup, cagup, capres, dan seterusnya, harus berani tegas meredam tim sukses dan simpatisannya untuk tidak berlaku anarkis. Yesus di Taman Getsemani dengan tegas meminta Petrus untuk menyarungkan pedang. Yohanes 18 ayat 11. Merusak, memfitnah, black campaign, bukan jalan yang gentle, malah merendahkan martabat diri. Kalau kita tetap berlaku benar, walau difitnah, yakinlah, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur, dan Dia tidak akan tinggal diam untuk membela yang benar. Yesus, sang kebenaran itu, bandingkan Yohanes 14 ayat 6, akhirnya ditinggikan dan dianugerahi oleh Allah nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2005, disinggung bahwa nilai-nilai luhur Pancasila di masyarakat sudah agak kabur atau bahkan mungkin sengaja dikaburkan. Akibatnya, keadapan publik tidak terbangun dan banyak orang disengsarakan. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia juga mengajak untuk mengingat kembali apa yang selama ini telah disampaikan mengenai Pancasila di dalam surat-surat Gembala KWI, khususnya surat Gembala yang disampaikan selama masa krisis. Pada tahun 1997, dalam surat Gembala berjudul Keprihatinan dan Harapan, KWI menulis, kita yakin bahwa Pancasila merupakan landasan maupun acuan yang kuat dan aman untuk memecahkan dan mengembangkan seluruh kehidupan dan pembangunan manusia. Maka Pancasila tidak boleh tinggal slogan, melainkan betul-betul diwujudkan dalam kenyataan kehidupan kita. Pada tahun 2001 dalam surat Gembala berjudul Tekun dan Bertahan dalam Pengharapan, Menata Moralitas Bangsa, KWI menyerukan, hanya atas dasar Pancasila, pluralitas etnik, budaya, religius, dan sosial masyarakat seluruh Nusantara bersepakat mau bersatu dalam satu negara. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, komitmen bangsa Indonesia pada Pancasila
sebagai falsafah dasar negara perlu senantiasa ditegaskan kembali. Mari kita hayati kembali Pancasila sebagai daya untuk melayani rakyat banyak menuju kesejahteraan yang merata. Mari kita bangkit dan Pancasila kita jadikan daya sosial, kekuatan untuk integrasi. Misalnya, integrasi antara mereka yang datang sebagai transmigran dan penduduk lokal. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kekuatan untuk terbinanya soliditas sosial antara yang memiliki lebih dan mereka yang berkekurangan, antara mereka yang terpelajar dan mereka yang masih terbelakang. Dengan demikian, politik yang dikembangkan adalah untuk kesejahteraan bersama, sehingga secara nyata subur kembalilah persaudaraan dan solidaritas nasional kita. Sila kelima ini mengundang kita untuk hidup sehati seperasaan, seiring sejalan, dan senasib sepenanggungan dengan semua anak bangsa, apapun latar belakangnya. Hidup bukan untuk memupuk kepentingan diri atau kelompok, tetapi untuk bonum commune, kebaikan bersama. Maka marilah kita buang jauh-jauh sikap tamak, mentalitas nepotis, kolusif, dan koruptif. Dengan nawacita, Presiden telah berusaha membangun Indonesia dari pinggiran. Kita berharap keadilan sosial sungguh dapat segera dinikmati oleh seluruh anak bangsa di seluruh wilayah Indonesia. Saudara-saudariku terkasih, dalam Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Marilah saudara dan saudari yang terkasih, kita menutup refleksi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, Engkau adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Engkau adalah asal dan tujuan hidup kami manusia. Kami puji Engkau ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami telah Kau lahirkan untuk menjadi anak bangsa negeri ini. Engkau telah memberi kami tanah air yang indah dan kaya raya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan suku bangsa dan budaya. Kami Kau satukan menjadi Indonesia, sebuah negara dan bangsa yang tiada duanya di dunia. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas para leluhur kami, para bapa pendiri negara dan bangsa ini, yang dengan segala daya kekuatan dan kebijaksanaan mereka telah menemukan kehendak-Mu yang Kau simpan di dalam keberagaman kami dan yang kini kami warisi sebagai Pancasila. Kami bangga akan kebinekaan kami. Kami ingin tetap setia kepada Engkau pencipta dan Tuhan. Kami ingin maju bersama mewujudkan mimpi dan harapan-Mu sendiri terhadap kami, penduduknya, dan negeri indah yang kami diami ini, untuk menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan dan warisan keharmonisan. Maka berkatilah dan restuilah kami selalu ya Tuhan, untuk dapat membangun bersama negara dan bangsa ini, menjadi negara maju dengan bangsa yang beradab manusiawi, sejahtera lahir dan batin, merdeka dalam cipta karya, karsa, dan budaya. Jauhkanlah bencana alam dari bangsa dan negara kami. Jagalah agar negara kami tetap utuh dan bangsa kami tetap bersatu. Jagalah kami agar jangan sampai terpecah belah oleh egoisme sektarian. Bantulah kami untuk dapat membangun Indonesia sebagai bangsa dan negara yang jaya, yang menghidupi dengan penuh gairah
Pancasila sebagai dasar negara. Jadikan kami bangsa dan negara yang memandang luhur nilai keragaman. Jadikan kami selalu mampu berlaku bijaksana seperti para leluhur kami. Jadikan kami mampu melangkah bersama menuju masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, bersama sesama kami semua anak bangsa negara ini. Semoga akhirnya kami dapat menjadi kiblat martabat bangsa-bangsa dunia, karena pilihan hidup tak mengenal lelah, menjunjung tinggi persaudaraan sejati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah berbuat demikian baik terhadap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga bangsa Indonesia dan tanah air kita tercinta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.